Oke, kali ini kita akan belajar materi tentang privacy. Ini adalah materi di minggu ke-9 untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi di program studi manajemen. Oke, jadi setelah mempelajari materi ini, nanti teman-teman diharapkan dapat menjelaskan apa itu konsep-konsep utama dari privacy, bisa menjelaskan definisinya, dan juga bisa menganalisis apa dampak dari IT kepada privacy, dan juga bisa menganalisis isu-isu lokal dan global terkait privacy. Oke, berikut adalah untuk subbab yang akan kita pelajari. Nah, di sini definisi privacy adalah kondisi di mana kita dilindungi gitu ya dari akses yang tidak kita inginkan. Nah, oleh orang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah batasan gitu ya, suatu batasan terhadap akses orang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa adalah tingkat gitu ya, tingkat tidak bisa aksesnya oleh orang lain. Nah, coba kita masuk ya, jenis-jenis privacy. Ada 4 macam. Ada physical accessibility privacy, di mana dia adalah terkait dengan privasi yang apa istilahnya ya, kontak terhadap badan kita misalnya, terhadap fisik kita. Contoh, misal kita tiba-tiba ada yang memegang kepala kita misalnya. Nah, kita anggap itu adalah privasi dan ketika memang nanti dipegang kepala kita bukan oleh eh, orang yang kita kenal misalnya, itu bisa dianggap menjatuhkan martabat kita gitu ya. Oke, lalu yang kedua itu adalah decisional privacy. Bagaimana eh, privasi terkait keputusan. Jadi kita bisa bebas untuk memilih, untuk menentukan pilihan kita, rencana kita, dan buat keputusan gitu mungkin ya. Jadi misal teman-teman, kalau misalnya memilih kampus, mungkin ada yang pilihan sendiri, ada yang pilihan orang tua. Tapi mungkin ketika memang terkait pilihan kampus, bisa jadi itu adalah misalnya ya, teman-teman mengikuti pilihan orang tua ya salah satu bakti teman-teman. Nah, tapi ketika hal-hal yang lebih krusial terkait keputusan, misal nanti ketika menikah pun nggak, mungkin itu lebih privasi ya. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu gugat keputusan Anda. Oke, yang ketiga terkait dengan mental or psychological privacy. Nah, bagaimana seseorang itu seharusnya tidak boleh memanipulasi pikiran kita ataupun ya psikologis kita gitu ya. Jadi ketika memang nanti kita istilahnya diganggu terkait dengan pikiran kita, kita dijatuhkan mental kita, dan itu sudah mengganggu terkait mental privacy kita. Oke, yang keempat, informational privacy. Sesuatu yang terkait memang istilahnya apa ya? Ya, informasi kita yang penting. Misalnya bagaimana kehidupan kita, bagaimana keuangan kita, kan privasi ya. Misalnya kalau misalkan teman-teman sudah bekerja, gajinya berapa, itu kan suatu hal yang sangat-sangat privasi, tidak boleh ketahui orang lain. Medical history, tempat sakit apa saja, ataupun terkait academic achievement juga itu salah satu yang privasi kalian. Oke, jadi ketika kita mendefinisikan privacy, privasi itu seolah-olah kalau misalnya memang dilanggar, itu dia akan menjatuhkan martabat kita. Nah, tetapi terkadang ada yang mengatakan bahwa ketika too much individual privacy can harm society. Maksudnya apa? Jadi ketika kita mengatakan bahwa oh, terlalu banyak privasi individu itu dia akan malah membahayakan masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa memberikan batas gitu ya terhadap privacy dan juga public interest ataupun kepentingan publik. Misal nih, misal kita seharusnya itu adalah privasi untuk em, kemana-mana gitu ya. Tapi ketika memang waktu waktu itu zamannya COVID-19 contohnya. Nah, ternyata ya mau nggak mau pemerintah butuh mengetahui kita kemana saja ya dengan misalnya aplikasi Peduli Lindungi gitu ya. Memang itu kepentingan istilahnya kepentingan masyarakat untuk mengetahui siapa ke siapa supaya tidak menyebarkan virus misalnya begitu.
Jadi memang terkadang ada batasan gitu ya. Kita bisa menganggap itu privasi, tapi juga ternyata public interest membutuhkan. Oke, di sini ada privacy harms-nya, bagaimana kita bisa mendefinisikan apa yang membahayakan dan benefits-nya, manfaatnya. Oke, membahayakan, misal bisa melindungi aktivitas-aktivitas ilegal dan juga yang tidak immoral gitu ya. Lalu juga bisa istilahnya itu ya akan menjadi sebuah malah kutukan, tidak bagus, bukan malah suatu berkah. Nah, misal kita menganggap privasi untuk membangun pagar yang tinggi, tetapi ternyata itu dilakukan untuk menutupi aktivitas yang berbahaya. Misalnya ada yang menanam ganja misalnya di rumahnya gitu ya, kan suatu hal yang tidak boleh dilakukan gitu ya, ilegal. Tapi dia menutupi dengan alasan privasi, dia membuat pagar yang tinggi sehingga tidak bisa dilihat dan minim interaksi dengan tetangga. Nah, contoh benefits-nya ada banyak ya. Jadi ketika kita membutuhkan privasi itu dia akan bisa menjadi apa ya, tumbuh kembang suatu individu, bisa menumbuhkan tanggung jawab, bisa membuat istilahnya apa ya, kita bebas menjadi diri sendiri ataupun kita juga bisa mengembangkan intelektual dan spiritual kita. Misalnya kita butuh privasi untuk betul-betul membaca, belajar dan nggak diganggu gugat, kita nggak memberitahui siapapun. Nah, misalnya kita uh, mau menyendiri gitu ya, ya mungkin disitulah muncul ide-ide yang bagus, ide-ide cemerlang yang memang bisa meningkatkan intelektual dan mungkin juga ya siapa tahu spiritual kita juga bisa menambah gitu ya. Kita butuh tenang dulu misalnya nggak diganggu oleh siapapun. Intinya tidak ada interaksi dengan siapapun. Nah, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke privacy and trust. Nah, jadi terkadang itu memang saat ini di kehidupan modern itu ada banyak istilahnya apa ya, yang lebih privasi dibandingkan dengan beberapa abad yang lalu. Nah, contoh yang paling kelihatan misalnya eh, saat ini mungkin kita tidak hidup dengan extended family ataupun keluarga besar, itu kan lebih privasi gitu ya. Ataupun bagaimana kita saat ini itu ada automobile yang memang kita bisa mengizinkan kita untuk travel sendirian. Nah, begitu pula dengan adanya gadget, televisi, mungkin Netflix ataupun apa gitu ya, sesuatu hal yang memang berbau istilahnya itu hiburan yang bisa kita menyendiri, bisa butuh privasi, itu saat ini sangat-sangat banyak dan tersedia. Nah, dibandingkan dengan sekian abad yang lalu. Nah, di sini dikatakan juga bahwa ketika kita mencoba membangun membangun reputasi begitu ya, maka kita juga ada suatu harga yang kita bayarkan, yaitu mengurangi privasi. Misal public figure gitu ya, ataupun entah mau politikus ataupun mau artis ataupun apa, dia mau istilahnya itu membangun reputasi, oh bahwa dia itu melakukan bakti sosial kemana-mana, istilahnya peduli dengan masyarakat ya. Mereka butuh membagikan aktivitasnya di jam sekian kemana, di jam sekian baksos kemana, di jam sekian mengisi seminar di mana. Nah, itu mungkin juga oke, di satu sisi membangun reputasi, tetapi memang di satu sisi juga akan ya istilahnya ada privasi yang harus dibayarkan. Kita ketahuan gitu ya, ketahuan di mana aja. Misal, kalian mahasiswa mau membangun reputasi sebagai mahasiswa yang berprestasi. Oh, kalian ikut lomba apa aja dan segala macam, semua segala hal diposting di media sosial. Ya, silakan, tapi itu akan ya mau nggak mau akan mengikis privasi kalian. Oke, next kita fokus ke privasi terkait dengan informasi. Nah, jadi saat ini IT itu memang dia bisa mengikis privasi kita gitu ya. Nah, saat ini dengan mudahnya informasi dikumpulkan dan juga bisa istilahnya itu di exchange tuh ya ditukarkan datanya kemana, dan dikombinasikan, didistribusikan dengan mudahnya. Yang artinya saat ini ya semakin semakin berkurang privasi kita gitu ya. Jadi memang jejak digital itu kelihatan banget saat ini.
Bahkan kalau kita ketemu sama orang lain, kadang kita kan mengetikkan nama lengkapnya, begitu ya, oh kelihatan nih. Kalau teman-teman mungkin sebagai mahasiswa, coba dicek di pddikti.kemdikbud.go.id. Itu adalah salah satu website yang mencatat kalian kuliahnya itu masuk tahun sekian, lulus tahun sekian, semester ini aktif apa tidak. Otomatis kan kelihatan ya. Kalau misal, oh dia ada cuti, oh dia ini loh lulus 3,5 tahun, oh dia lulusnya ternyata 7 tahun tuh bakalan terbuka gitu ya. Data tersebut bakalan bisa diakses oleh orang lain dengan mudahnya. Nah, jadi waktu itu sempat saya melihat suatu posting di X gitu ya, sosial media X, ada seorang ibu itu yang dia sudah lama tidak berjumpa dengan anaknya. Nah, habis itu dia mengatakan, tolong, tolong eh, bantu saya, begitu ya, bantu saya mencari anak saya. Nah, di situ mungkin coba kalian sebagai netizen yang memang membantu gitu ya, gimana coba kalian? Nah, ada salah satu netizen yang bertanya, nama lengkap anak ibu siapa? Dan dengan mudahnya didapatkan, dicek di pada dikti, oh anak ibu 2 tahun yang lalu sudah lulus di kampus ini, gitu kan ya. Dan ternyata ya, eh, untungnya lagi, si anak tersebut mempunyai akun LinkedIn, jadi ketahuan sudah bekerja di mana. Nah, kemungkinan memang ibunya itu mungkin tinggal di kabupaten, mungkinnya tinggal di entah itu yang memang tidak biasa mengakses internet sehingga tidak bisa mengakses informasi tersebut. Mungkin literasi digitalnya juga mungkin belum tinggi, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada satu gambar itu ya, bahwa dia mengucapkan terima kasih untuk minumnya dan akan memutuskan apakah akan berbicara dengan Anda apa tidak setelah selesai googling, jadi selesai mencari tahu Anda itu siapa, dia akan memutuskan untuk lanjut apa tidak. Jadi betul-betul banyak sekali akses kita, mungkin kalau misalnya Anda pribadi ketika nama lengkap langsung ketahuan gitu ya. Oke, ada 4 faktor, istilahnya 4 efeknya ya, efektivitas analisis dari IT, ada 4. Yang pertama, banyaknya jumlah yang dikumpulkan, informasi yang dikumpulkan. Yang kedua, kecepatannya. Yang ketiga, durasinya. Dan yang keempat adalah tipe. Tipe informasi yang didapatkan. Apakah kualitatif, kuantitatif, data numerik, ataupun data eh, kategori begitu ya. Oke, lalu ini ada beberapa teori tentang privasi. Jadi memang terkadang kita memang butuh privasi, tapi mau nggak mau, terkadang ada apa istilahnya ya, kita tidak bisa menutupi. Misal, kita lagi jogging begitu ya. Nah, kita lagi jogging pagi-pagi, ternyata ada teman kita ataupun tetangga yang kebetulan juga pergi berangkat pagi banget sebelum subuh. Nah, kita maunya privasi, tapi mau nggak mau ya karena mungkin di waktu yang bersamaan ternyata ketahuan gitu ya, kelihatan kita lagi jogging. Ataupun misalnya, contoh yang kedua, kita lagi di bis, oh kita menganggap aman, kita buka lah mobile banking, yang sebelah kanan kita kita lihat lagi tidur, depan kita lagi baca majalah atau baca buku gitu ya. Belakang kita nggak ada siapa-siapa. Tapi ternyata nanti tepat di atas kita ada CCTV misalnya. Nah, mau nggak mau bisa melihat apa yang kita saldo kita misalnya. Begitu pula dengan pilkada, misal kita lagi melakukan pencoblosan kan itu biliknya nggak begitu tinggi ya. Nah, ternyata kelihatan tuh, terlihat gitu ya pilihan kita misalnya. Nah, ini beberapa teori yang ada bahwa kita terkadang tidak bisa mengkontrol ataupun memaksa betul-betul orang lain nggak bisa mengakses apa yang kita miliki misalnya begitu ya. Oke, ada information disclosure bagaimana bisa terbuka informasi yang ada. Nah, ini mungkin hampir sama ya gambarannya yang seperti tadi, misalnya kita lagi di suatu transport public transport, lalu nanti segala segala macam itu ya bisa di apa istilahnya ya, ya ada public record, jadi informasi memang tercatat begitu ya oleh siapa, entah itu oleh government, misalnya tentang
tanggal lahir kita, status pernikahan itu mungkin ada di aplikasi-aplikasi ataupun sistem informasi yang disediakan di mana gitu ya. Nah, di saat ini memang data ada di mana-mana dan tercatat gitu. Nah, apalagi selain pemerintah, selain government, ternyata juga ada private organization. Misal kita pembelian ataupun pembayaran dengan kartu kredit dengan sisi gitu ya, kan kelihatan juga tuh. Misal kita membayar satu aplikasi, oh tercatat kan aktivitas kita belanja. Lalu juga ada loyalty cards, misalnya kita belanja di apapun juga, oh itu ya, misalnya kita punya Ion loyalty card ataupun yang lain, ataupun mungkin Eager ataupun merek semua yang lain kan kadang ada ya loyalty cardnya, member cardnya itu, nah itu bisa mencatat aktivitas kita dan biasanya kalau seperti itu akan meminta tanggal lahir kita gitu ya ketika kita bergabung. Nah, begitu pula dengan voluntary, misalnya kita eh, beramal di kitabisa.com ataupun yang lain kan biasanya tercatat ya nomor HP kita, lalu mungkin kalau nama sih bisa kita anonim ya, tapi biasanya dia mencatat lah nomor HP kita. Nah, begitu pula ketika kita posting ke sosial media, sosial network site, apapun itu pasti nanti akan ada jejak digitalnya. Nah, beberapa hal yang bisa menjadi kemungkinan celah untuk mengumpulkan data dan menjadi penyebab ataupun terbukanya privasi kita. Facebook tags, jadi misalnya kalau zaman sekarang itu mungkin ketika kita punya sosial media Instagram, nah kalau kita nge-tag teman kita with siapa gitu kan, nah kelihatan kan ya, oh ternyata kita lagi ngapain nih sama siapa, kelihatan. Nah, yang contoh kedua misalnya kita lagi, kok ini contohnya 911. Nah, mungkin kalau yang lebih relevan di Indonesia ketika kita telepon ke polisi, lalu nanti kita misalnya ada suatu kejadian, pasti akan ditanyakan nama lengkap, Anda di mana, mungkin data lainnya akan terkumpul lagi gitu ya. Dan lain-lain, tadi reward, loyalty card gitu ya, pasti akan mencatat tanggal lahir kita dengan alibi bahwa, oh nanti kalau ulang tahun akan dapat promo ini nih, padahal ya sama aja dengan, oh tercatat nih data kita. Dan juga misalnya medical record ketika kita ke rumah sakit, ya mungkin akan dapatkan data kita, tanggal lahir, alamat, nama lengkap, mungkin sampai ke pekerjaan dan lain-lain. Oke, nah Facebook Text ini tadi hampir sama ya. Uh, jadi pakai sosial media kita ketahuan nih kita sama siapa gitu misalnya. Nah, lalu ini tadi loyalty program. Nah, ini ada implanted chip. Jadi di Taiwan itu ternyata setiap anjing yang dalam negeri gitu ya. Jadi harus punya implanted microchip yang diletakkan di telinganya mereka. Nah, yang mencatat nama dan juga alamat pemilik. Tujuannya supaya kalau anjing itu hilang, dia bisa dikembalikan ke pemiliknya. Nah, what about humans? Itu bagaimana kalau manusia? Hmm, Oke, automobile black box. Nah, ini juga ada ya. Black box itu akan mencatat kecepatan mobil, lalu bagaimana seatbelt status, dia mencatat data kita miliki. Medical record itu sudah saya jelaskan ya. Pasti di database rumah sakit itu pasti ada lah. Rumah sakit yang kita kunjungi. Cookies. Nah, ini teman-teman harus tahu nih. Biasanya kalau kita membuka suatu website, kita kan ada ya allow cookies, allow all cookies. Nah, itu apa nih cookies ini? Jadi cookies itu suatu file yang menyimpan aktivitas log kita. Oke, kita akan masuk ke konsep data mining. Nah, data mining itu menggali gitu ya, menggali data. Ini gambarnya kayak kita menambang gitu ya, menambang data. Oke, eh, katakan bahwa useful knowledge. Jadi kita ketika menggali data, kita akan bisa mengetahui pola-pola yang ada. Nah, ini konsep di yang sering digunakan di ilmu komputer gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu data, kita bisa kumpulkan di database ataupun data yang tempat kita menyimpan data begitu ya. Kita bisa mendapatkan pola-polanya. Misal, oh ternyata contoh misalnya data di rumah sakit ya. Nah, nanti bisa ketahuan nih, oh polanya ternyata misalnya nih, eh, misalnya yang datang setiap hari Minggu
ke rumah sakit itu adalah yang usia sekian sampai dengan sekian, ataupun yang tinggal di sini sampai dengan sini. Nah, itu kan akan kelihatan gitu ya. Dan itu kadang mengungkapkan istilahnya itu privasi kita juga. Oh, jadi kelihatan nih kita ada kebiasaan yang memang bisa diketahui polanya oleh pihak lain. Seperti itu. Nah, terkadang, misal website-website marketplace juga terkadang itu bisa profiling begitu ya, bisa tahu ini, oh dia ini sebenarnya berapa sih kisaran gajinya, misalnya begitu. Dari mana ya? Dari aktivitas ataupun dari data yang didapatkan. Mungkin ada suatu hubungan bahwa kalau misalnya dia adalah perempuan, dia selalu belanja di tanggal muda, tanggal 1. Oh, mungkin dia adalah pegawai misalnya ya, ataupun dia mahasiswa yang memang selalu dapat kiriman. Nah, kalau misalnya dia selalu belanja di tanggal berapapun, mungkin dia pengusaha misalnya begitu. Jadi ada pola yang bisa didapatkan. Nah, sebenarnya data tersebut ketika dikumpulkan oleh perusahaan, dia bisa membangun istilahnya itu more personal relationship with customer. Jadi bisa membangun hubungan lebih personal, bisa istilahnya itu mungkin promosi-promosinya lebih bisa nyampe gitu ya ke customernya mereka. Nah, ini ada satu gambar bagaimana ternyata penggunaan informasi juga bisa dimanfaatkan oleh pihak yang lainnya. Jadi misalnya kita eh, ketika membaca term and condition suatu aplikasi misalnya, kita harus hati-hati. Siapa tahu memang ada yang menyebutkan bahwa oh ini data kita akan diberikan ke third party, pihak ketiga untuk diolah. Nah, bisa jadi memang seperti itu. Jadi data ini diolah lagi oleh pihak yang lainnya dan nanti bisa hasilnya apa outputnya akan promosi yang personal lebih baliknya kita tuh akan ya semacam istilahnya iklan-iklan gitu ya yang khusus buat kita seperti itu. Nah, kalau dilihat gambar ini ada ini ya ada gambar human dengan ini apa ya jejak kaki itu istilahnya jejak digitalnya gitu ya. Oke, lanjut ke Google Personalized Search. Jadi bagaimana kita bisa men bagaimana Google itu ternyata juga sama mencatat juga aktivitas kita seperti itu. Dan dimanfaatkanlah untuk direct marketing. Jadi ya Google itu kekuatannya emang di data, dia bisa mengumpulkan data gitu ya. Oke, collaborative filtering nama suatu algoritma di data mining. Ada banyak ya nama algoritma ataupun istilahnya ada banyak sekali algoritma kolaboratif, mau yang clustering segala macam itu banyak sekali. Tapi ya sama dia untuk merekomendasikan tujuannya. Jadi menganalisis informasi terkait dengan preferensinya. Jadi lebih condong kemana sih gitu ya untuk memprediksi pilihannya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu sudah punya data, oh ternyata dia lebih condong kalau kalau misalnya kita berikan iklan yang memang dia di kisaran harga misalnya ya ini 1 juta sampai dengan 2 juta pasti akan dibeli nih misalnya begitu. Oke, kepemilikan informasi siapa? Buyer, seller atau kedua? Ternyata keduanya gitu ya. Nah, social network analysis ternyata juga kita bisa melakukan analisis social network untuk mencari suatu pola juga sama ya. Nah, di sini contohnya ada yang contoh kedua nih, polisi bisa memprediksi lokasi dari misalnya pesta-pesta misalnya yang tidak diinginkan misalnya ya. Nah, bank juga bisa mengevaluasi bagaimana istilahnya itu resiko dari pinjaman misalnya. Ini contohnya ya. Jadi misalnya dari Facebook, oh kelihatan nih kelihatan ini sama ini berteman, ini sama-sama menyebutkan nama, misalnya nama suatu pesta atau bagaimana, ataupun tempatnya ada fotonya. Nah, itu bisa dianalisis gitu ya. Nah, privacy protection. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan bahwa memang untuk melindungi privasi itu memang sangat-sangat apa sih ya, istilahnya ya, sulit saat ini. Tapi yang bisa kita lakukan ya kita berusaha menjaga begitu ya, menjaga privasi kita. Oke, mungkin dari saya materinya cukup sekian. Semoga bisa dipahami ya. Oke, terima kasih semuanya.